Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Nikmat Allah tak terhingga, rahmat Allah tak terhitung. Untuk itu hendaklah kita senantiasa harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan. Nikmat sehat betul-betul nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba awak sakit, malai tiba, iman menurun. Kadang-kadang dengan alasan sakit tu ada apiknya. Agak guru domam senek. Nah, padahal sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi untuk itulah, siapapun di atas dunia kok, inya lebih umur sehat daripada sakit, kan ya? Mana umur lebih sehat dari sakit? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengabarkan bahawa orang-orang yang sakit itu akan mendapatkan pahala jika sabar, tapi harus disuruh untuk menjaga kesehatan. Dan nikmat sehat ini di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak. Berarti kan dek sehat awak secara umum kan, walaupun ada sakit sengenek-sengenek, tapi dek lain sehat dari nan biasa atau dari lain sehat daripada yang sakit. Nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati al-'abdu, yakni al-'abdu minan na'imi ayyuqalu lahu, di antara atau inna awwala, sesungguhnya yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak kepada hamba-hambanya ini, di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat dikatakan nanti kepadanya, alam nusahhi laka jismak, bukankah sudah saya dulu, bukankah kami buat badanmu sehat?
Bukankah dulu kami jadikan kamu sehat, laiba badan sehat? Kemana nikmat tu akan kita pergunakan? Itu ternyata ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kan awak akan berdoa mudah-mudahan rezeki murah, badan lain sehat. Ternyata nikmat sehat yang kita cari-cari itu di antara nikmat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan badan kita? Adakah untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau tidak? Dan Allah Rabbul Alamin mengajarkan kita doa baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dengan tambahan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ajarkan kita doa ini. Nabi ajarkan kita doa ini tidak cukup sekedar mengajarkan saja. Dia jendainya itu tidak ada panduan, tidak. Bahkan tidak sekedar panduan, tapi juga sampai kepada contoh dan suri tauladan. Kan mantap. Jadi manusia ini kebutuhannya dua katanya. Makanya doa aku nama doa sapu jagat orang awak disapu sodo jagat raya adanya, jagat dunia akhirat sapu adanya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Allahu akbar. Sekarang akankah sekedar hanya diajarkan doa? Tidak. Dijadikanlah, diturunkan oleh Allah Taala panduan kehidupan. Panduan hidup. Kalau seperti motor kendaraan ada mereknya apa? Mesinnya jet colet. Kini tak leh, ada leh. Ada lo mereknya Honda. Tu ada boleh? Apa merek le Pak? Kawasaki DLL. Tapi yang cari le dah. Kalau panduan kendaraan bermotor tu kan diberikan bukan servis. Jangan buat panduan yang lain. Waktu dikasih oli jangan dikasih sokau. Tahu sokau Pak? Gula nau. Jangan lagi gula merah. Untuk gula merah tu kudo. Agi kudo kalau loloyonya. Kalau lapor tu tenaga kudo tu agi gula, agi sokau, agi gula nau. Lo maksudnya. Ketika kan dia agi kendaraan bermotor tadi, wajib saya datang. Dipanggil banyak kawannya. Alhamdulillah. Jadi ketika nyono ndak bensin pertalite, jangan dia giayu. Kalau dia giayu, ini akan jim. Begitu pula dengan kudo. Ketika dia giayu, jangan dia gi pertalite, matinya. Begitulah manusia ini. Allah Ta'ala berikan pula panduan kehidupan agar kita selamat sejak dunia hingga akhirat. Jadi seluruh kebutuhan hidup manusia sejak dunia hingga akhirat sudah ada panduannya dari zat yang telah menciptakan manusia. Yang ilmunya maha luas, tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Dan Allah Ta'ala lah yang tahu yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Dia lebih tahu dia dari awak. Allahu Akbar. Untuk itu, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat. Apa kebahagiaan dunia kau? Kata Al-Hasan, dengan ilmu dan amal. Bau dapat kebahagiaan dunia kau dengan ilmu dan amal. Dan kebahagiaan di akhirat dimasukkan di Allah ke dalam sarugo al-jannah. Dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala kita dari neraka an-nar. Itu tak ada lebih dari itu. Dan seluruh nikmat ada di sana. Dan di antara hal yang akan membuat kita sakit di alam dunia ini adalah ketika kita tidak memahami takdir dengan benar. Apa penyakit dengan tiba? Kira-kira apa? Penyakit kira. Tu bahasa awak ada kan? Stres. Tulisan macam apa? Stres.
Baca ya stresnya. Itu yang akan timbul. Ketika itu terjadi, tidak banyak umat lagi yang paham dengan takdir, akan terjadilah penyakit-penyakit jiwa. Dan kini banyak orang nan konai penyakit jiwa. Stres tu banyak turunannya, Pak. Yang boleh dicuba lama kuliah kesehatan kini. Oh ternyata banyak turunan-turunan stresnya. Di antara tanda-tanda orang stres bawaannya ngantuk aja. Hati-hati. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk aku hati-hati. Tapi boleh jadi dek sakit kawan awak. Dek loyo kojo saya gitu. Itu salah satu tanda ya. Bahwa apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang lain. Untuk itu perlu kita paham. Dan banyak sampailah bau-bau kau ndak pernah terdongo-dongo di kampung kami, di kampung orang Mambo, lado logang nan bergantung diri, bunuh diri. La ilaha illallah. Mana lo masalah hidup nan kan takkan ado. Pasti ado masalah hidup tu. Abu cokak ketek laki binilah bergantung diri. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau orang rebutan kursi, tak dapat kursi ko ialah tadu dua. Allahul musta'an. Sehingga kadang-kadang di rumah sakit jiwa, ya apalagi itu ada nama di Pekanbaru Pak dari Semen Muiz, ianya dulu kepala rumah sakit jiwa di kini di klinik-klinik. Jalan. Oh banyak pasiennya. Allahul musta'an. Apa ubek orang kini itu kalau tidak ke rumah sakit jiwa medis, ianya kadang-kadang lari ke ubek yang lain. Melalui apa? Apa kira ke ubek? Biar tonang kiro. Apa cara ubek orang kini? Meditasi. Apa ubek yang kini? Dengan macam-macam. Lah contoh lo budaya-budaya orang kafir. Allahul musta'an. Padahal di dalam Islam sudah ada panduan biar kita tenang hidup tu. Makanya di antara puncak tauhid itu orang-orang meyakini dan mengimani dan mendalami takdir. Di antara hakikat tauhid itu antara tauhid dengan takdir itu menyatu. Meyakini bahwa yang terjadi di alam ini semuanya dengan kehendak Allah. Namun hanya bukan sampai di otak, tapi turun sampai ke hati. Mendalam. Sehingga dengan demikian orang-orang yang memiliki jiwa yang diisi dengan keimanan, tenang hidupnya. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusannya orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Jadi Islam menjamin keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dijamin dia keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan ketika manusia jauh-jauh dari Allah akan terjadi malapetaka. Contoh, ketika tidak memahami takdir. Kan kini pembahasan kita masih tentang takdir. Ketika kita tidak memahami takdir dengan baik, akan datanglah penyakit-penyakit jiwa yang akan menimbulkan kegelisahan, stres, DLL. Dan banyak lagi Pak. Sampai-sampai dalam penelitian disebutkan orang-orang yang jiwanya bermasalah, sedih, ya, itu nanti takut, marah, itu akan berefek ke tubuhnya. Ada jenis-jenis penyakitnya nanti yang akan tumbuh adanya. Ya, tapi bukan misalkan orang yang sakit aku kena pemarah atau kena gelisah, tidak seluruhnya seperti itu. Tapi di antara yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang sedih, orang yang takut, orang yang pemarah, dan orang-orang yang stres itu akan ada fisik-fisik manusia, organ-organ tubuh dan sel-sel jadi rusak. Bahkan akan ada virus di dalam tubuh kita, bahkan sel kanker dan tumor akan tumbuh. Allahul musta'an. Maka untuk itulah Islam telah mengajarkan kita rukun
Iman itu ada 6. Pertama beriman kepada Allah, yang terakhir beriman dengan takdir. Dan efek tidak memahami takdir ini dengan baik, selain dari penyakit badan, penyakit jiwa, juga datang fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat tu? Terjatuh kita ke dalam aliran sesat seperti orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah. Itulah sebabnya perlu awak memahami takdir dengan baik. Sebab orang yang mengingkati takdir bukan zaman kini aja, sejak zaman para sahabat Nabi seperti Ma'bad Al-Juhani, dan itulah yang diingkari oleh Ibnu Umar dan para sahabat-sahabat yang lain. Baiklah, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa mengimani takdir sebagaimana juga iman-iman yang lain. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak sempurna kecuali diimani 4 rukunnya. Beriman dengan apa? Dengan adanya Allah. Beriman dengan perbuatan Allah. Bahasa Arabnya rububiyah. Beriman dengan uluhiyah Allah. Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Dan beriman dengan nama dan sifat Allah. Itu namanya rukun iman kepada Allah. Sementara takdir baru lengkap keimanan kita atau keimanan seseorang mukmin itu kepada takdir apabila dia mengimani 4 tahapan takdir yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, beriman tahapan al-ilmu, bahwa Allah Ta'ala telah mengilmui segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini sejak mulai Allah Ta'ala ciptakan makhluk sampai alam yang diabadikan Allah, surga dan neraka dan kehidupan di dalamnya. Allah tentu di Allah. Contoh apa petang contohnya? Seperti seseorang yang membuat apa? Membuat rumah. Buat rumahnya dibuatnya RAB dulu. Apa nama arsitek? Dibuat RAB. Detil. Tentu dia. Iko tata letaknya seperti iko. Tata letaknya seperti iko. Iko modelnya bentuk iko. Kan luar biasa. Arsitek tu dibayar murah. Padahal gambarnya tu bayar mahal. Mahal. Yang dibayar tu apanya? Ilmunya. Jangan salah-salah. Bahkan untuk gedung yang sedemikian besar, itu tidak berani orang mengerjakannya tanpa ada arsitek terlebih dahulu. La ilaha illallah. Kerja? Kalaulah seorang arsitek seperti itu ilmunya dalam membuat bangunan, tu apa tidak percaya awak dengan takdir? Arsitek tu bukti ilmu manusianya. Bisa dia merancang dari awal. Wajar Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu itu di dalam, sudah diilmui atau sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengilmui atas segala sesuatu yang terjadi ini. Jadi la tentu di Allah apapun yang akan terjadi. Itu tahapan yang pertama. Sudah ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala. Sudah tahunya pak kau datang dari pangen malam kau. Duduk di sudut. Itulah tentu dari Allah Ta'ala. Entah bapun buat piti dah. Akan isi kau dalam kotak dia. Allah Ta'ala dah tahu. Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak diketahui di Allah Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sebelum terjadinya, berarti orang itu konsekuensinya menganggap Allah ilmunya tidak maha luas. Ilmunya tidak maha luas. Seperti orang-orang aliran sesat. Ya. Bahkan sebelumnya orang-orang di dalam kitab Bible itu juga sudah ada penyimpangan bahwa mereka mengatakan Allah menyesal menciptakan setelah menciptakan sesuatu tuh. Artinya Allah
Ditakdirkan dia suatu seperti itu. Tiba-tiba hambanya tu berbuat tidak baik. Allah menyesal. Akhirnya Allah azab mereka. Makanya keyakinan orang-orang di dalam Bible, orang-orang Nasrani itu ada salah satu. Maka di antara kritikan terhadap Bible adalah menganggap bahwa Allah punya sifat menyesal atas perbuatan yang telah ditakdirkannya dari hamba tersebut. Itu adalah bentuk penyimpangan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi pertama aja kita terangkan itu tahapan ilmu nama. Segala sesuatu telah diilmui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada. Contoh apalah dah. Apapun. Bayangkan. Dan itu detil. Tidak sama seperti arsitek. Arsitek kadang nak tentu dia bilo naik go barang. Bilo angker, bosi, semen, dan material lainnya naik harganya dia tidak tahu. Lah dibuat RAB-nya 1,9 miliar. Tiba-tiba membengkak menjadi 2,9 miliar. 1 miliar naiknya. Ketika ditanya apa? Ketika ditanya, naik ogo barangnya. Iyalah, padahal rupa donan tak teronang dia membuat. Allahul musta'an. Hal yang seperti itu tidak ada pada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk ini, la tentu deinya selesai. Allahu Akbar. Itu tahapan yang pertama. Ilmu Allah Ta'ala kaitannya. Yang kedua. Tahapan yang kedua adalah yang disebut dengan al-kitabah, pencatatan. Setelah Allah Ta'ala tentu deinya apa yang akan dibuatnya tu, apa yang akan terjadi itu, disuruh dia mencatatnya. Al-qalam diberinya tugas. Nak contoh pena awak kan, walaupun arti pena, tapi nak contoh pena awak kau lambek menulis dah. Disuruh oleh Allah Ta'ala mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itu Allah Ta'ala mengatakan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi segala satu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ini Lahul Mahfuz tu disebut juga dengan Lahul Mahfuz atau Imam Mubin. Fi imamin mubin, dalam imam yang nyata, dalam kitab induk yang nyata. Itu kitab induk tu. Seluruh takdir semua makhluk ada di situ. Allah Ta'ala suruh catat. Jadilah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar ilmunya, tidak hanya dalam dirinya, tetapi disuruhnya catat. Bahkan kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang kami alpakan di dalam kitab itu. La ilaha illallah. Tidak ada satu pun yang dialpakan Allah Ta'ala. Tidak ada. Apa? Apa yang akan terjadi? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini juga sudah kita sebut sedikit kemarin. Bahkan penciptaan, bahkan pencatatan itu sudah Allah Ta'ala tulis. Ya. Sebagaimana Rasul menyebutkan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah Ta'ala melalui Lahul Mahfuz atau Al-Qalam dicatat di Lahul Mahfuz, itu mencatat seluruh takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tu nak apa deh? Dah sudah. Allah Akbar. Itulah yang wajib kita iman. Baik. Ikhwati fillah. Makanya pendapat sebagian para ulama sebagaimana hadis yang sahih bahwa Nabi menyebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya awal pertama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah al-qalam. Faqala lahu, Allah Ta'ala berkata kepada al-qalam, uktub, tulis dia angai qalamnya, tulis apa nan dan tulis Rabbi, wa madza aktub, apa nan ditulis Allah Ta'ala nya. Allah Ta'ala mengatakan uktub maqadira,
kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Tulislah olehmu takdir segala sesuatu ini sampai terjadinya hari kiamat. Allahu Akbar. Lado takdir semua itu. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Bahkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, satu hadis yang perlu kita ingat ketika tahapan kedua ini, dari tahapan takdir Al-Kitabah ini, gambaran mudahnya, Pak. Allah sudah memiliki perencanaan yang telah diilmui oleh Allah Ta'ala. Lalu ilmunya kok. Kemudian pencatat, Allah Ta'ala suruh catat. Dan perlu diketahui, pencatatan itu tidak akan pernah berubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tersebut dalam Arba'in An-Nawawiyah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran catatan telah kering, tak ada. Kalaulah ditetapkan dan tak akan berubah-ubah lah. Cuma awak tak tentu. Contoh apa je lah orang rumah, apa orang rumah menolak apa-apa nak ada bini balik. Kalaulah takdir Allah Ta'ala tertulis di Lauhul Mahfuz, gol tanggal 2 bulan 2 2025. Tambah lo seorang balik lah bertiga. Takdir Allah Ta'ala. Tapi seperti apa pun bapak-bapak ingin menikah balik, tak ada takdir Allah Ta'ala dah. Rufi'atil aklam, lah diangkat pena. Wajafatis suhuf, lembaran telah kering. Dah ada oleh maksudnya tak para ulama lah lengkap di situ. Memokik bono pak ke langit dan anda akan ada takdir kok banyak bono piti banyak, awak gagah, badan sehat. Kalau cik ada takdir bini dia Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, ya cik itunya sampai mati. Jangan awak lain. Berarti Ustaz tak boleh berharap mengamalkan sunnah itu. Beda cerita. Kini awak cerita bagaimana beriman dengan takdir. Hanya dulu kita bisa apa? Kita punya usaha. Kita punya ikhtiar, punya pilihan. Itu lain cerita. Ada keedah-keedahnya nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tenang kamu buat awak tonang. Anda itu kan naik tensi dalam mak. Ikan tak buah kayu yang laki berkuang pun dompong kira. Tak buah piti isau tawi je. Itu yang jadi masalah. Atensi naik. Mati boh. Allahul Musta'an. Jadi minum ube kimia tawi. Nah diminum. Dah tolok dia orangnya kuah. Seteres. Apa boleh cara? La ilaha illallah. Tapi kalau kita... makanya Allah Ta'ala sudah menjamin, man amila amalan salihan, apa? Min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, iman kepada takdir. Makanya salah satu puncak dari tauhid itu atau hakikat tauhid itu mengimani takdir. Sehingga itulah yang akan menjadikan hidup kita falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah Akbar. Berarti apa lope lah ya Ustaz. Nak contoh apa nyenyo lah. Ndak lah untuk itu lah. Berarti kalau takdir awak besok ndak akan ada adik madu dah, biarlah kusik-kusik je lah, buat kusik badan, kusik masai. Itu beda kaji dah. Itu berdosa. Ndak seperti itu lah. Ya, tapi kan takdirnya kalau ndak kena bininya ndak kan ada bini lah Ustaz. Beda cerita. Ini kita beriman tentang ketetapan Allah. Adapun tentang memperhias diri bagi seorang akhwat untuk suaminya adalah sebuah perintah. Kalau perintah, jalankan. Allah. Itu namanya Al-Kitabah. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab yang disebut dengan apa? Lauhul Mahfuz. Lah ditulis di Al-Qalam pena.
Dan itu nak terfikir contoh apalah pena menuli copek ya kalau pena awak nyo akal kau ndak bisa reknya mikir hal-hal yang seperti itu terbatas. Kalau dipikir jo itu kena kacau dah awak reknya. Makanya Nabi menyebutkan idza dzukiral qadar fa amsiku. Apabila disebutkan tentang takdir, tahan lisan kalian, tahan otak kalian, terlampau dipikir masakit jiwa menanti. La ilaha illallah. Yang ketiga namanya al-masyiah. Apa itu al-masyiah? Setelahlah direncanan di Allah dimasukkan pula di atas perintah Allah Ta'ala oleh Al-Qalam ke dalam Lahul Mahfuz, ke dalam kitab yang disebut Imam Mubin, maka akhirnya terjadilah eksekusi atau disebut dengan al-masyiah atau kehendak sehingga terjadilah bondo tadi. Dan itulah yang kita rasakan. Kehendak. Ikhwati fillah dan eksekusi al-khalqu eksekusi. Yang ketiga ke al-masyiah ke kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak ini yakni kita bisa katakan bahwa tahapan proses eksekusi kita harus paham bahwa segala yang Allah Ta'ala ciptakan baik dan buruk itu atas kehendak Allah. Atas kehendaknya Allah eksekusi al-masyiah kehendak artinya. Muncul pertanyaan. Apakah Allah menghendaki keburukan? Ulang balik. Sebab terlampau tadi. Yang eksekusi itu yang komplek beko al-khalqu. Silakan azan dulu. Lah masuk ke tubuh. Barakallahu. Silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi tahapan yang ketiga ini wajib kita imani adalah al-masyiah. Apa itu? Kehendak Allah. Bahwa segala sesuatu ini Allah Ta'ala yang mengkehendaki. Tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Apapun yang akan terjadi, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di kitabnya Lahul Mahfuz tersebut, itu adalah kehendak Allah. Allahu Akbar. Timbul pertanyaan atau timbul syubhat. Sebab apapun yang terjadi di alam jagat raya ini, itu tidak semuanya kita kehendaki. Ada yang elok, ada yang indah. Ada yang baik, ada yang buruk terasa. Maka disinilah nanti bermain akal yang tidak terbimbing oleh wahyu itu. Dan seluruh aliran sesat, manakala bermain akalnya, terutama dalam takdir pembahasan kita sekarang, maka disitulah kesesatan itu akan timbul. Dipastikan. Makanya urusan memahami takdir adalah urusan kita beriman dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab takdir ini. Al-masyiah atau kehendak. Muncul pertanyaan kita, apakah Allah Ta'ala mengkehendaki keburukan? Maka di sini kalau dijawab tidak, terbukti nampak terjadi dan buruk dalam pandangan kita, bagaimana penyelesaiannya? Kan ya? Ikhwati fillah, para ulama mengatakan bahwa apakah Allah Ta'ala mengkehendaki keburukan? Iya. Jawabannya bukan tidak. Sesuatu yang dikehendaki Allah bisa jadi dua. Disika. Ya. Satu disebut muradan lidzatihi. Apa itu? Dikehendaki karena memang itu langsung yang dikehendaki oleh Allah. Itu langsung yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Contoh, Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan Jibril, Nabi Muhammad, adanya sorga. Bagian ini mudah saja. Ya. Namun ada yang disebut dengan muradan li ghairihi. Apa itu? Dikehendaki karena ada sesuatu yang dibalik itu yang sesungguhnya yang Allah Ta'ala kehendaki. Adunan di sebalik itu Allah Ta'ala kehendaki, ndak itu pun orang. Kalau yang pertama tadi ada surga, itu Allah Ta'ala kehendaki langsung. Iko ndak?
Diciptakan deknya itu kan kehendaknya, you know, ha? Tapi ternyata ada maksud, ada kehendaknya yang lain di sebalik itu. Allahu Akbar. Ada di balik itu kebaikan. Ada kebaikan yang akan terjadi dan manusia sering tidak tahu. Mengapa Allah Ta'ala mengkehendaki keburukan? Jawabannya, itu kehendak Allah pada bagian kedua nih. Berarti Allah inginkan, namun ada maksud Allah di sebalik itu. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala mengkehendaki, tapi ada keinginan Allah di sebalik itu. Ada di balik keburukan yang tampak tersebut kebaikan yang Allah Ta'ala kehendaki. Logika sederhana. Ketika seorang dokter mengamputasi kaki seorang pasiennya, buat tanda ada nampak? Buruk. Tapi ternyata ada kebaikan yang diinginkan oleh dokter di sebalik itu. Apa? Agar tidak menular virus kepada tubuh yang lain yang belum terkena. Dokter je bisanya contoh itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, di dalam firman Allah Ta'ala menyebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Untuk apa? Untuk apa? Bima kasabat aydin nas. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar apa? Agar Allah mengkehendaki agar merasakan, supaya merasakan kepada sebagian dari akibat perbuatan mereka. Wah, gasak ada kalian lupa. Sebab akibat perbuatan kalian terjadi musibah. Kan buat nampak? Tapi kan Allah Ta'ala inginkan itu. Tapi ada maksud Allah di sebalik itu. Agar mereka la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali bertobat. Makanya disebutkan oleh para ulama, kehendak Allah Ta'ala itu ada dua. Muradan lidzatihi, dikehendaki karena memang itu langsung yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu. Nah, itu. Badan sehat, rajin beramal soleh, itu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tapi kadangnya sakit dulu, tak lomak tak sore, tapi agarinya bertobat. Agarinya bertobat. Atau agarinya apa? Agarinya hilang dosa-dosa. Makanya di antara doa menengok orang sakit itu apa? La ba'sa. Tahurun insyaAllah Ta'ala. Tak apa-apa. Semoga menjadi penyuci dosa-dosa. Ondek-ondek kalau ditanya mana tak apa-apa yang hanya mudah-mudahan api dosa Allah Ta'ala. Itu bahasa awak armah. Ternyata sakit saja seperti itu. Nah itu dia. Jadi yang sakit dan sehat tadi bagian yang pertama memang itu dikehendaki Allah Ta'ala, badan sehat, rajin beramal soleh. Dan kedua sakit supaya awak tobat. Kalau lah sakit wandai kau tobat lah Allah Ta'alanya. Lah sehat sengenek lah hilang lah. Ulang lah Allah Ta'ala sakit esok balik. Nya ndak tobat pun dah. Jadi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala la'allahum yarji'un tadi dah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Maka untuk itu, semua yang buruk-buruk itu ada maksud Allah Ta'ala di sebalik itu. Diciptakan oleh Allah Ta'ala iblis, diciptakan deknya ada kemaksiatan agar nampak mano di antara hambanya yang jujur, agar nampak betul, agar ke manusia ini betul-betul tidak hati-hati. Itu ikhwati fillah, barakallahu fikum. Demikianlah para ulama menjelaskan kepada kita. Untuk itu dalam doa Nabi mengajarkan kita wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu bukan kembali kepadamu. Dak boleh awak sok buat dari Allah Ta'ala. Itu dia. Baik, ikhwati fillah. Kemudian hikmahnya banyak. Cuman tentang hikmah ini, aku penting lah. Karena awak nak tontu dah, tak apa-apa hikmah. Nya kadang-kadang yoleh sakit seketik. Kalau sakit parah, bayanglah. Kadang anak lahir yang bertujuh. Ambo pernah jumpa di Ma'ad Al-Furqan lah sekian orang anak lahir. Lah sekian kali istrinya melahirkan keguguran sado. Lahir anak, lama meninggal anak lahir itu. Kan boleh dong. La ilaha illallah. Nah, yang seperti itu
kadang ndak kita ketahui hikmahnya entah apa. Ndak tentu di awal. Makanya terkait tentang hikmah ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah menyebutkan bahwa agama ini semuanya mengandung kebaikan. Semua agama ini ada hikmahnya. Ada yang Allah Ta'ala buka syariat ni, ini hikmahnya. Allah buka hikmahnya, nampak dewa hikmah. Oh, cendui, itu hikmahnya. Untuk apa Allah buka? Agar kita mendapatkan hikmah. Tapi ada pula yang Allah tidak buka hikmahnya. Untuk apa? Untuk satu hikmah pula. Dulu hikmah, tidak Allah buka. Makanya orang-orang yang berilmu yang paham, orang yang pasrah pada Allah yang mengerti. Dan Allah Ta'ala jangan tanya-tanya oleh la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tu tidak ditanya tentang apa yang nyo perbuat. Mereka lah nanti akan ditanya di hari akhirat. Apa nak buatnya? La ilaha illallah. Itu terkait tentang hikmah. Makanya para ulama menyebutkan bahawa masalah takdir ini itu at-tauqifu minal kitabi wa sunnah duna mahdil qiyas. Jadi memahami takdir ini itu tauqif, berhenti berdasarkan Al-Quran dan sunnah tanpa menggunakan kias-kias. Enggak ada orang. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya sempurnakan dulu sebab nanti ada kaedahnya dalam hal ini. Yang keempat namanya al-khalqu, eksekusi leh. La ada dalam ilmu Allah Ta'ala, la dituli pula di lahul mahfuz, ternyata sogodonan terjadi itu kehendak Allah Ta'ala, kemudian al-khalqu, Allah Ta'ala eksekusi lagi kehendaknya, terjadilah Allah Ta'ala ciptakan. Nah itu dia yang kompak itu, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, apapun terjadi. Bahkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Apa nak buat? Pindah dari pokan lah pindah ke toluk, dari sumber lah pindah ke toluk, dari toluk lah pindah lah ke tompek lain. Kita yang berbuat tapi Allah Ta'ala yang menciptakan. Nah tu ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi di dalam masalah takdir ini kita perlu ingat ada kaedah-kaedah pentingnya. Satu, setelah empat ini, ingat balik nombek kau tadi, al-ilmu, al-kitaba, al-masyi'a, al-khalqu, kata para ulama. Itu empat iman, tahapan iman terhadap takdir. Satu namanya al-ilmu. Kita imani bahwa ternyata yang telah terjadi ko lado dalam ilmu Allah Ta'ala dulu. Dan kedua, sudah ada dicatat di lauhul mahfuz atas kehendak Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, adanya yang terjadi ko lah kehendak Allah Ta'ala sadonya. Yang kompe al-khalqu, diciptakan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang tak ada Allah Ta'ala yang menciptakan. Ada yang baik dan ada yang buruk nampak di awak. Tapi sadonya apa? Baik, ada hikmahnya. Tak tentu di awak dah. Baik, kemudian sekarang kita masuk kaedah-kaedah. Kaedah yang pertama. Takdir yang tercatat di lauhul mahfuz, tadi dah sebutkan, saya ulang lagi, tidak akan berubah. Sebab rencana Allah telah sempurna dan tidak ada eksekusi yang keluar dari perencanaan Allah. Kalau awak ya, kalau cuba rencana aku, contoh aku buat rumah, dah sudah rencanakan, tiba-tiba, kurang manis catnya. Dicubilah dengan rumah bang, gantilah cat ni bang ni wak lah yolah so. La diubalo cat rumah tak ko balik. Jangan cat rumah le. Ruanganku kurang mantap lah sudah. Lah 3 tahun ndak sonang hati dah. Diubalo balik tata letak rumah tak ko. Tu perencanaan awak. Kadang jangan kan rumah le jurang-jurang rumah tu kadang awak ndak lah direncanan iko sampai serugo soalnya ndak di sampai serugo rah sampai umur 40 nya lah bisa. Lalu ubah lihat rencana. La ilaha illallah. Berarti pencerencanaan kita tidak sempurna. Perencanaan Allah sempurna. Semakanya yang dicatat di lauhul mahfuz itu tidak akan berubah lagi. La ilaha illallah. Tidak ada berubah lagi. Itu menunjukkan kesempurnaannya ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang dicatat di lauhul mahfuz itu nanti berubah, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya ia mengatakan ilmu Allah Ta'ala tidak maha luas. Berubah.
Makanya orang seperti orang Kristen Allah Ta'ala sebutnya menyesal menciptakan. Makanya dikirimnya azab ni. Allah Ta'ala bukan menyesal dikirim azab tu. Contoh apa lah orang buat maksiat. Lah tentu dia Allah Ta'ala. Lah ada kehendak di sebalik itu yang tidak kita ketahui. Itulah hikmah tadi. Dan Allah Ta'ala bukan menyesal. Kalau menyesalnya, dia maksiat sama dia azab. Itu bukan menyesal Allah Ta'ala. Kalau disebut Allah menyesal, berarti konsekuensinya kita memandang bahawa ilmu Allah Ta'ala tidak maha luas. Selesai. Kemudian kaedah yang kedua. Takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, itu tidak satu pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Apa tu? Yang perlu. Bahkan Nabi dan malaikat pun tidak tahu. Tak ada yang tentu dia. La ilaha illallah. Jadi jalani hidup kau apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Selesai. Diperintahkan dia je macam itu ya. Tu apa awak bubek. Kan macam itu. Apa bubek kan Allah Ta'ala. Apa sehat ya sehat. Sakit ya sakit. Disuruh Allah Ta'ala berobat. Nabi menyebutkan Allah Ta'ala turunkan obat, turunkan penyakit, turunkan obat. Bubek lah awak. Tu tidak bubek awak. La ilaha illallah. Kalau macam itu keyakinan, biar tak bubek dengan takdir Allah Ta'ala. Pokok iman dengan takdir. Kuatkan tauhid. Hei, jangan sampai itu aja. Jangan makan-makan. Kalau konyang hanya Allah Ta'ala, konyang tidak perlu makan dah. Dia pun makan sunnah Allah Ta'ala makan awak. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum lah, jangan berlobi-lobi. Kalau itu copek awak berlobi-lobi lah. La ilaha illallah. Kaedah yang kedua ini ada hikmahnya. Hikmah dirahasiakan takdir itu Allah Ta'ala banyak. Pertama, seseorang jika diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia tidak sombong. Ada di kampung ambo dulu cito mandang ayam. Ayam Allah Ta'ala bercitung. Ada orang produksi kayu. Lah kayu. Dia menggalih. Berjualan dia pak berdagang. Jadi saking banyaknya pelanggan yang beli. Terganggu makannya. Itu risiko menggalih. Makan lah. Nyiak mak. Ini macam-macam lah imbon. Mak dang, mak cik, mak ngah. Macam-macam lah imbon. Apa yang sesuai lah je imbon ni. Sehingga terganggu makannya pak. Apalah katanya. Sampai miskin besok balik. Bahasa kaminya sampai bansait besok balik. Benazar musiku kau baunya. Dek kan poniknya jadi orang kayu tu. Benazarnya satu ekor kerbau sampai miskin lagi. Ayonya dimiskinkan oleh Allah Ta'ala pak. Akhirnya si kuko bau tadi tak terbayar. Nak ada biti leh. La ilaha illallah. Kan sombong buat namu seperti itu. Bernazar sampai dimiskinkan Allah lagi. Bernazar satu ekor kerbau. La ilaha. Dimiskinkan Allah Ta'ala tidak terbayar. Jadi biar orang kaya tidak sombong. Tak tahu awaknya begitu Allah Ta'ala ingin ambil habis. Tak ada. Jangan cuba-cuba. Makanya jangan sombong. Demikian pun dengan orang laki-laki awak gagah atau produksi, jangan sombong. Itu hikmahnya. Yang kedua di antara hikmahnya adalah seseorang jika ditimpa oleh Allah Ta'ala musibah, maka jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Tak tentu dia awak takdir Allah Ta'ala. Entah apa-apa takdir Allah Ta'ala. Makanya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tak tahu awak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang apa laki awak babini lo seorang lain. Dia terlarut dalam kesedihan. Lun tentu leh. Entah besok, entah oleh sehat anak-anak awak. Boleh jadi Allah Ta'ala takdirkan anak bini awak dan bini awak yang kedua tu akan membolu awak. Itu akan dikodang. Jadi sandarkan apa yang telah terjadi Allah Ta'ala. Entah apa hikmahnya kita tidak tahu. Minimal hikmah diberikan Allah Ta'ala pahala dan banyak yang digodang sabar kepada banyak pahala besok tu. Allahu Akbar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli
an nabra'aha. Allah Ta'ala sudah sebutkan tidak ada satu bencana pun yang menimpa kalian pada diri kalian di bumi dan pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Walaupun masuk apa nama binatang masuk ketek bawah Honda, masuk binatang dalam mata, Allah Ta'ala sudah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz ada takdirnya. Baik. Itu di antara hikmahnya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Termasuk juga jika seseorang melakukan aktivitas, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaedahnya tadi kan bahwa takdir itu satu pun tidak ada yang kita ketahui. Hikmahnya apa? Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, hikmahnya adalah Allah SWT. Jika seseorang melakukan aktivitas, hendaknya bertawakal kepada Allah, berserah diri awak pada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah saja, doanya apa? Doanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula la quwata illa billah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Kan luar biasa tuh doa. Kalau orang tua dulu apa doanya Pak? Satu hari rasulku baik, 2 hari gerak aku datang, gorik daripada Allah, gerak daripada Muhammad, Allah serta Muhammad menjaga aku. Allah atunya. Kalau tak jaga dah Allah Ta'ala tiba pun ni panik dak mangkui mulainya. Itulah ketinggian ilmu orang yang bertauhid tuan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Dulu ambo yang mengajar doa yang tadi ayam bodoh Pak. Maklumlah orang kampung kami. Ditengok lu pelangkan, lain nampak naknya aku kilik tepojem Nur Muhammad nak buah, atau nampak batang hidung, lain nampak batang hidung jalan. Betul kalau lain tak putui ndo nampak nadi tangan kalau tak siko jalan. La ilaha illallah. Itu risau. Nanti datang dalam perjalanan tiba dari arah kanan ke kiri, lah risau. Sadonya Allahul Musta'an. Padahal doa tadi itu Pak sambungan hadisnya qad kufita kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kamu dicukupi dan sungguh kamu dijaga, dipelihara, bahkan hudita, bukan kamu diberi petunjuk. Allahu Akbar. Jadi ketika membaca hadis kau dulu dapat doa kau, kau tinggalnya lama dengannya kau. Terbacalah cik lain hadis kan, fa inna khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah lu ndak kaji bulia atau indah, kaji mana yang paling mantap, petunjuk Muhammad paling mantap. Apalagi kalau kita analisa lebih dalam, Allah serta Muhammad menjaga aku. Itu kalimat itu mengandung sesuatu yang merusak tauhid kita. Itu panjang kaji dia. Baik. Yang kompak. Hikmahnya apa? Kita qanaah dengan rizki yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga kita qanaah. Ya Allah, ketetapan-Mu ya Allah. Ketetapan yang seringkali apa yang kita inginkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita benci sesuatu padahal itu nan elok untuk awak. Nak sempurna, so sayang semua orang mari itu dah nanti elok untuk awak adalah Ta'ala itu takdir Allah mah untuk awak. Tak apa pun yang akan terjadi besok nak tahu awak. Dan boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu tapi itulah yang buruk untuk kamu, maka pilihan Allah adalah yang terbaik, ketetapan Allah adalah yang terbaik. Sandarkanlah kepada Allah. Allahu Akbar. Dan hidup di dunia ni hanya sementara. Kau ndak bisa, makanya di antara doa yang diajarkan Nabi doa apa? Awak onda kaptul dia kap 70 aja dengan kawan ndak seketi ancak mengkilik onda le. Awak lah dapat bori motor, dengan kawan lah mengkilik lo motor pada awak. Ada doa diajarkan Nabi kalau kalah awak dalam urusan dunia kau dia orang
Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Kan mantap wah. Kok nampak bini kawan ancak apa do bini awak? Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Selesai akhirat suat tanggunglah. Biarlah kalah dulu. Akhirat suat tak kalah layangnya. Allahu akbar. Kau panjangnya kaji ya. Yang kelima, seseorang ketika beramal hendak tidak sombong dan takjub. Sombong awak, amal ala banyak ngajang, gui ala panjang jubah deh putih tarui. Uang malah pakai cadar jilbab dalam deh, mantap. Jangan sombong. Allah Taala, innamal a'malu bil khawatim. Nabi sudah sebutkan amal tu tergantung akhir besok dong katon tu deh. Kata Rasulullah SAW, itulah masuk jalan serugo berubah. Akhirnya dia diseret ke dalam neraka. Ya buat nanti elok kau jo. Itu yang paling parah. Makanya di antara doa yang diajarkan Allah Taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Beri kami mohon rahmat dari sisimu ya Allah. Berikan kami rahmat dari sisimu. Kata para ulama, ba'da idh hadaitana di sini setelah Allah Taala bagi awak hidayah memeluk tauhid kuat, tiba-tibalah sekian waktu Allah palingkan lagi hati kita. La ilaha illallah. Itulah yang membuat para ulama termenung. Jadi jangan awak sombong. Dan di antara sebab yang menjadikan kita berubah di akhir hayat adalah ketidakikhlasan dan kesombongan di dalam beramal. Allahul musta'an. Kemudian apa lagi? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu lah berapa? Lah 5. Hikmahnya lah 5 ya. Ada lagi keedah-keedahnya. Cuma awak kau tu lebih. 5 minit lagi ya. Cukup ya. 5 menit lagi. Okeylah. Kalau selesai kau alhamdulillah, tidak selesai kau langsung itunya dah. Makanya para ulama menyebutkan bahawa takdir itu sirrullah, rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah apa yang akan terjadi di sebalik itu. Allahul musta'an. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah SWT, termasuk penghuni sorga dan penghuni neraka. Itu kaidah yang ketiga. Semua sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala, termasuk penghuni sorga dan neraka. Namun tidak satu orang pun yang tahu di mana dia akan berada setelah nanti terjadi hari kiamat. Tetapi Allah Ta'ala memiliki sunnatullah, aturan. Barang siapa yang melakukan amal saleh ia masuk surga, dan barang siapa yang melakukan maksiat dia masuk neraka. Maka untuk itu kaidah yang keempat ini, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan dikehendaki Allah Ta'ala, termasuk penghuni surga dan neraka. Tapi kita tidak tahu Pak. Kita ini sudah pasti menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Cuman Allah Ta'ala sudah kabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berbuat amal saleh maka dia akan masuk surga. Orang-orang yang tidak beramal saleh maka dia masuk neraka. Bahkan menjadi tanda tuh. Kalau berbuat maksiat kojonya, itu tanda-tanda dia ahli neraka. Tanda-tanda ya. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Akal memiliki keterbatasan sebagaimana indra-indra manusia, sebagaimana indra lainnya, sebagaimana indra-indra lainnya ada keterbatasan. Matahari tidak mampu melihat, mata tidak mampu melihat matahari. Bahkan Pak, kata para ulama, ketika kita memahami takdir ini jangan terlalu mendetil perenungan dan pendalamannya. Jangan digali-gali kenapa dan kenapa. Sebab akal kita memahami takdir seperti mata melihat matahari. Nampak tak? Cubalah pandang towi tu ambil tu, mata awak akan sakit.
Makanya memahami takdir juga seperti itu. Kata Allah begini, ya sudah, takdir Allah Ta'ala. Ini kenapa nih begini, ini begini. Itu nak kau jawab. Nanti kita bisa rusak akal kita sebagaimana rusaknya mata kita ketika melihat matahari. Allah Ta'ala sudah, matahari sudah memberikan cahaya, selesai. Nampak matahari dari kejauhan, selesai. Dipandang betul, cuma apa matahari, kau agaknya mata kita yang akan rusak. Seperti itu pula adalah akal. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Taib. Yang kelima, takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Tidak. Sebagaimana dahulu ada yang beralasan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mencuri. Dia mengatakan bahwa ini untuk berbuat maksiat ya. Tidak pas contohnya. Sebab akibat itu tidak menghilangkan takdir. Sebab Imam Ibn Hajar rahimahullah taala pernah menyebutkan kaum musyrikin menentang untuk meninggalkan kesyirikan. Mereka berdalil dengan kehendak Allah dan takdir yang mendahului. Pasang. Jadi Ibn Umar dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu, ada orang mencuri dan dia mengatakan, saya mencuri ini dengan takdir Allah. Ya. Makanya Umar bin Khattab pun mengatakan, saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Baik, maka untuk itu takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Misalkan ketika kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan, maka tidak menghilangkan sebab akibat. Ya. Sebab akibat, buatlah sebab terus. 1 berdoa, 2 berusaha. Apa yang terjadi? Kalau melalui medis mungkin diperiksa. Apa masalahnya? Itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan seperti contoh yang tadi. Sebab hal tersebut adalah bentuk berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti kita melakukan maksiat, ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Namun, boleh kita berdalil dengan takdir untuk melakukan ketaatan atau penyesalan dari kesalahan kita. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam kan ditakdirkan Allah. Allah Ta'ala menciptakan Adam tu ketika mengkabarkan kepada malaikat diciptakannya khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala ciptakan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dulu, Allah kehendaki dulu Adam diletakkan dalam surga. Akhirnya digoda oleh iblis. Allah Ta'ala sudah, wala taqrabah hadhihi syajarah, dan jangan kalian dekati pohon ini. Digoda oleh iblis, dia dekati. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi. Jadi Allah Ta'ala juga yang mengkehendaki di bumi. Allah Ta'ala sudah kabarkan kepada para malaikat. Tapi Allah Ta'ala juga yang mengkehendaki ditakdirkan dulu dalam surga. Terjadilah sebab akibat. Akhirnya begitu Adam turun ke bumi, Adam kan bertobat. Adam tidak berdalil, saya ini sudah melakukan kesalahan itu karena sudah engkau takdirkan ya Allah. Kan tidak ada Adam seperti itu. Yang dilakukan oleh Adam adalah apa doa Nabi Adam? Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kami menzalimi diri kami ya Allah. Itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Karena keterbatasan waktu dan kekurangan ilmu, maka kita cukupkan pembahasan takdir ini pada kesempatan ini. Jika saya lihat nanti ada yang perlu diuraikan lagi, saya sambung pertemuan bulan depan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita Allah pertemukan pada bulan depan dalam pembahasan, mungkin masih pembahasan tambahan takdir nih nanti insyaallah taala, atau sekedar melengkapi. Wallahu taala alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.